Baik, saya ulang ya. Oke, sih, mari. Oke, kita mulai. Kita sampai pada bagian terakhir dari proses manajemen strategi ini, yaitu pada tahapan review, evaluation, dan kontrol. Jadi mirip-mirip dengan yang saya sampaikan tadi, yaitu planning, organizing, leading, controlling. Maka di bagian ini ada formulasi, implementasi, kemudian evaluasi. Nah, dalam proses implementasi, satu hal yang perlu kita waspadai sebagai organisasi itu adalah sebagaimana yang disampaikan oleh RT Lance ini, organization are most vulnerable when they are at the peak of their success. Jadi organisasi itu paling riskan, paling berisiko atau paling situasi berbahaya bagi organisasi itu terletak ketika dia berada di puncak kesuksesannya. Maksudnya ketika kita berada di puncak kesuksesan, kita keenakan, itu kayak gitu. Kita keenakan. Padahal yang lain-lain itu kebanyakan berupaya meniru kita, menyamai kita, mengalahkan kita. Jadi proses yang dari awal kita lampaui, kita lewati, kemudian kita sampai kepada kesuksesan, mungkin berdarah-darah kita di proses, kemudian kita berhasil sukses. Nah, ketika kita sampai ke kesuksesan tersebut, kita santai gitu, kita bukan santai sih, kita terlena dengan kesuksesan tersebut. Nah, makanya katanya Lance ini, organisasi itu amat sangat riskan, amat sangat vulnerable, amat sangat ringkih, amat sangat dalam kondisi berbahaya ketika mereka berada di puncak kekuasaan, mereka berada di puncak kesuksesan. Dan ini juga sering kita lihat dari dari orang-orang di sekitar kita. Ketika mereka miskin, mereka adalah orang-orang yang mungkin amat sangat idealis, amat sangat memegang teguh komitmen mereka, apa segala macam. Tapi ketika mereka diberikan kekuasaan, maka hal tersebut bisa bisa mengubah diri mereka. Sebagaimana yang kalian ketahui, Menteri Sosial Juliari Batubara itu kan baru ketangkap oleh KPK. Nah, faktanya adalah si Batubara ini dulunya dia adalah CEO, bos dari perusahaan, bos banyak perusahaan, kemudian masuk ke politik, kemudian dapat kenikmatan memegang jabatan-jabatan strategis. Itu satu. Ketika dia memegang, dia korupsinya ya boleh kita bilang ya berapa sih, 10.000 per orang, tapi 10.000 dikali banyak, jadinya lah 17,5 miliar potensi pungli yang dia lakukan. Itu baru satu. Kemudian kita juga mengingat siapa ya, banyak sekali orang-orang yang ketika mereka belum memegang kesan begitu idealis, tapi ketika mereka memegang kesan, nampak sekali kalau mereka juga goyang. Dan apa yang terjadi tersebut itu adalah hal yang sangat logis, karena bagaimana ya kita mau bilang logis itu karena memang manusia rasional pasti akan berupaya untuk memaksimalkan
dalam istilah ekonominya itu kepentingan pribadinya, self interestnya. Dan ketika mereka berhadapan dengan kondisi-kondisi tertentu, maka upaya untuk memaksimalkan kepentingan pribadinya itu yang memunculkan kondisi-kondisi tersebut yang bisa saja bertentangan dengan alur logika kita. Kita yang sekarang ini saya, kalian, ini kan masih bawahan, kayak gitu ya, bukan bawahan sih maksudnya orang-orang yang tidak pegang jabatan begini begitu. Tapi kalau kita diberikan amanah pegang sesuatu, nah di situ akan muncul ujiannya. Kalian, saya juga, itu ya sampai sekarang mungkin kita masih bisa baik-baik saja ya, karena kita tidak dikasih rezeki untuk pegang jabatan. Kalau kita dikasih pegang jabatan, sukses apa segala macam, nah di situ itu muncul godaan-godaannya. Kalau kalian pernah nonton filmnya Habibie Ainun, kalian akan lihat bahwa Habibie itu sampai digoda oleh wanita ini dan itu ketika dia menjadi menteri uang wanita, tapi ya tidak juga. Jadi ya gitulah, susah kita, tapi memang faktanya adalah begitu. Manusia memang selalu mengejar kepentingan pribadinya sih. Belum lagi yang satunya lagi si Menteri Kelautan, si siapa itu namanya itu, Edi Prabowo, si Menteri Pertahanan Prabowo Subianto saja sampai marah-marah, ngamuk. Dia bilang, saya sudah angkat dia dari lubang got, kasih besar, baru nambah dia begini. Kira-kira kayak gitulah manusia. Oke, sekarang apa alasan kita melakukan proses review, evaluasi, dan controlling? Alasan yang pertama adalah strategies become obsolete. Strategi itu bisa, apa istilahnya obsolete itu ya? Bisa apa masalahnya menua ya? Strategi bisa saja ketinggalan zaman, itu maksudnya obsolete ya. Strategi yang kita keluarkan pada waktu itu mungkin cocoknya pada waktu itu saja. Makanya ketika masuk ke waktu yang lain dia bisa saja tidak cocok. Jadi apa yang kita rumuskan, strategi-strategi yang kita rumuskan become obsolete. Strategi itu bisa ketinggalan zaman. Yang kedua, internal environments are dynamics. Jadi lingkungan internal dan eksternal, saya gabung aja, itu dinamis. Mereka berubah-berubah. Apa yang kita gariskan hari ini, mungkin beberapa waktu ke depan dia akan berubah. Bukan berubah, maksudnya apa yang kita gariskan sesuai dengan kondisi pada lingkungan internal atau eksternal pada waktu itu, dia akan tidak akan tetap pada suatu kondisi. Kenapa ya? Karena akan berubah. Yang kita tahu bahwa internal berubah, eksternal berubah. Bahkan salah satu pepatah yang terkenal itu menyatakan bahwa yang abadi itu adalah perubahan itu sendiri. Jadi itu maksudnya ya. Jadi yang abadi itu adalah perubahan. Kemudian strategi evaluation. Nah, kenapa kita perlu melakukan evaluasi strategi? Jadi evaluasi ini penting, is vital, penting untuk kebaikan organisasi. Yang kedua, dia bisa menginformasikan, kalau kalian lihat di sini, dia bisa menginformasikan alert management to potential or actual problem in timely fashion. Artinya, dia bisa menjadi sumber informasi atas potensi masalah di waktu yang tepat. Jadi kenapa kita penting melakukan evaluasi? Ya agar kita senantiasa siap dengan potensi masalah sebelum masalah tersebut terjadi. Kemudian yang berikutnya adalah kesalahan pengambilan keputusan strategi berdampak negatif terhadap organisasi. Erroneous strategic decision can have severe negative impact on organizations. Kesalahan dalam mengambil keputusan strategis berdampak buruk bagi organisasi.
Jadi ini beberapa alasan karena memang penting untuk keberlanjutan organisasi bisa menjadi sumber informasi atas potensi masalah. Kemudian yang berikutnya adalah karena kalau kita tidak melakukan proses evaluasi dengan baik, ini bisa berdampak buruk bagi organisasi. Itu yang terakhir di bawah. Nah, apa yang kita lakukan? Strategi evaluation. 3. Yang kita lakukan di sini ada 3. Yang pertama adalah examining, melihat kembali apa sih dasar-dasar pengambilan keputusan strategi. Examining the underlying basis of a firm strategy. Menilai kembali, melihat kembali, membaca kembali apa sih alasan kita merumuskan strategi tertentu. Menilai kembali alasan kita merumuskan strategi tertentu. Aktivitas berikutnya adalah membandingkan, compare, membandingkan harapan dan realisasi. Comparing expected to actual results. Membandingkan harapan, yaitu yang diformulasi tadi, dengan aktualisasi. Ekspektasi dan realitanya dia kayak gimana. Ekspektasi, realita. Ekspektasi selesai kuliah, kawin. Ternyata ditinggal mantan. Itu kan gitu banyak. Kira-kira kayak gitu. Ekspektasi tinggi, tapi ya kondisi kan tidak selalu tetap. Yang 3, langkah ketiga adalah mengambil tindakan koreksi. Mengambil tindakan koreksi. Jadi 3 langkah yang kita lakukan. Yang pertama adalah melihat kembali apa alasan kita merumuskan strategi tertentu. Kemudian langkah kedua, membandingkan harapan, kemudian realitanya, apa yang diharapkan, apa yang terjadi dengan kenyataannya, comparing expected to actual results. Yang ketiga, mengambil tindakan koreksi, mengambil atau memperbaiki, ceritanya tindakan corrective actions itu memperbaiki hal-hal yang perlu diperbaiki. Lihat dasar pengambilan strategi, bandingkan, ambil tindakan koreksi atau perbaiki kalau memang memungkinkan. Jadi strategi evaluasi strategi ini kompleks dan sensitif. Karena overemphasize can be costly and counterproductive. Jadi yang perlu kita pahami adalah evaluasi strategi ini kompleks dan sensitif. Maksudnya apa? Tidak ada manusia atau orang yang suka dinilai-nilai. Benar kan? Kalian tahu bahwa kita ini tidak suka, sifat dasar manusia itu tidak suka dijudge. Kalau kalian mungkin paham bahasa itu, tidak suka dijudge atau dipandang-pandang atau diukur-ukur oleh orang lain. Itu maksudnya kayak gitu. Ketika kalian mengawasi kinerja bawahan kalian, si bawahan akan timbul perasaan tidak menyukai ketika mereka sedang dinilai. Kalian itu sifat dasar manusia itu seperti itu. Kita tidak suka dinilai. Benar kan? Kalian tidak suka diawasi kinerja kita, itu perasaan yang tidak terlalu menyenangkan bagi kita. Makanya dia sensitif. Dan ini perlu kehati-hatian dalam melakukan proses ini, walaupun dalam proses organisasi atasan bawahan aktivitas ini adalah aktivitas yang normal-normal saja, tapi sifat manusia itu seperti itu. Yang di bawah pasti merasa tidak nyaman kalau sering dipelototi oleh atasannya. Kan kira-kira kayak gitu sederhananya ya. Kemudian overemphasis can be costly and counterproductive. Jadi ya apa yang kita lakukan ini apabila terlalu berlebih-lebihan bisa saja berisiko dan bahkan counterproduktif. Orang-orang itu ketika mereka yang umumnya tidak terlalu menyukai diperhatikan, nah mereka itu kalau kita terlalu scrutiny, apa sih scrutiny itu ya? Terlalu tajam, terlalu banyak mengawasi mereka, dalam artian terlalu melekat kita awasi orang, itu bisa saja dia akan merasa tidak nyaman dan berpengaruh terhadap
itu kinerjanya, itu kayak gitu kira-kira. Seperti kalau kalian bayangkan, kalian menyapu, terus di belakangmu ada mamamu yang awas caranya kalian menyapu. Itu kan kira-kira paling sederhananya itu kayak gitu. Kita kan merasa tidak nyaman. Atau kalian mungkin sering ketemu pergi ke suatu tempat, warung, makan, baru di sampingnya kalian itu ada orang yang berdiri menunggu kalian selesai makan untuk duduk di tempat tersebut. Perasaan dilihat-lihati itu tidak menyenangkan. Jadi evaluasi ini harus kita lakukan secara hati-hati. Walaupun sebenarnya ini adalah fitrah, kalau saya bisa paksakan fitrah atau aktivitas mendasar dari semua organisasi. Nah, sekarang pada banyak organisasi evaluasi adalah penilaian kinerja. Oke. Jadi yang kita maksudkan, salah satu yang kita maksudkan dengan evaluasi di sini adalah salah satu yang kita maksudkan dengan evaluasi di sini adalah penilaian atau appraisal of performance, penilaian kinerja. Umumnya banyak sekali penilaian kinerja tersebut berkaitan dengan aspek-aspek keuangan. Apakah jumlah aset kita meningkat? Apakah kita semakin untung? Apakah terjadi kenaikan penjualan? Apakah produktivitas kita semakin meningkat? Apakah profit margin, ROI, earning per shares, return on investment meningkat? Ini semua ini kan banyak sekali di sini yang isu keuangan, walaupun produktivitas ini bisa saja masuk ke manajemen operasional, sales bisa masuk ke manajemen pemasaran. Tapi pada banyak organisasi ketika kita mengevaluasi strategi tersebut, maka strategi tersebut dievaluasi pada basis kinerja. Oke, jadi ketika ada yang tanya evaluasi strategi itu kayak gimana? Evaluasi strategi umumnya dilakukan dengan berbasis pada penilaian kinerja. Oke, jadi yang perlu kita pahami di sini adalah evaluasi strategi terkadang di tempat lain orang maksudkan itu adalah evaluasi kinerja. Nah, evaluasi strategi ada 4 menurut Richard Rummelt. Yang pertama adalah konsistensi, yang kedua adalah consonance, yang ketiga visibility, yang keempat advantage. Saya akan bahas satu-satu. Yang pertama, evaluasi strategi yang pertama yang kita lakukan adalah terdapat 4 kriteria untuk melakukan evaluasi berdasarkan pendapat dari Richard Rummelt. Yang pertama adalah konsistensi. Strategi tidak boleh memunculkan target dan kebijakan yang tidak konsisten. Jadi apa-apa yang kita buat pada strategi-strategi tersebut harus kita lihat kembali apakah dia tidak menimbulkan konflik antar bagian. Jadi strategi should not present inconsistent goals and policy. Jadi jangan sampai strategi kita tersebut tidak sejalan dengan apa yang dipikirkan oleh teman-teman kita di bagian lain. Wah, ini 10 menit lagi habis ya. Jadi 10 menit lagi jangan lupa untuk kita keluar dulu baru login kembali. Jadi strategi should not present inconsistent goals and policies. Jadi hati-hati apakah strategi yang kita rumuskan, kita bisa evaluasi apakah strategi yang kita rumuskan itu justru memunculkan pertentangan antar bagian. Berikutnya, consonance. Consonance ini kesesuaian, boleh kalian bilang seperti itu, consonance, yaitu kita perlu mengevaluasi strategi apakah strategi yang kita ajukan itu sudah sesuai dengan perkembangan tren, perkembangan zaman, itu maksudnya. Jadi kalau yang pertama tadi, kita harus menilai apakah strategi kita evaluasi apakah strategi kita ini aman dijalankan dalam artian tidak memunculkan pertentangan antar bagian, evaluasi yang pertama. Evaluasi yang kedua adalah apakah strategi kita setelah kita laksanakan itu dia sudah sesuai dengan kebutuhan zaman kita.
kebutuhan kondisi kita, kemudian apakah strategi yang kita rumuskan itu mampu adaptif, mampu apa ya istilahnya kalau adaptif ini, mampu mengikuti perubahan lingkungan eksternal kayak gitu. Jadi apakah tren-tren itu bisa berkesesuaian dengan strategi yang kita rumuskan? Nah, itu adalah langkah kedua yang kita lakukan, yaitu consonance. Jadi kalau yang pertama tadi adalah konsistensi, apakah kita nilai dulu setelah diimplementasi, apakah strategi kita ini konsisten antara tujuan dan target organisasi, tidak ada pertentangan antara lini organisasi. Kemudian apakah strategi kita juga berkesesuaian dengan perkembangan zaman. Kemudian apakah yang ketiga adalah apakah strategi kita itu visible. Visible itu layak ya. Dia tidak terlalu banyak overtax resources or create unsolvable sub-problems. Dia tidak terlalu banyak makan sumber daya kita, yang pertama. Dia tidak terlalu banyak mengonsumsi sumber daya, tidak terlalu banyak menggunakan aset-aset yang kita miliki, atau bahkan strategi yang kita sudah rumuskan tersebut, kita nilai kembali apakah dia tidak memunculkan masalah baru yang sulit kita atasi. Jadi visible ini layak dalam artian apa yang kita gariskan bahwa strategi tertentu ini akan kita lakukan dengan biaya atau beban-beban tertentu, apakah dia sudah sesuai dengan kondisi tersebut, sesuai dengan biaya yang kita rumuskan, atau malah dia lebih mahal, atau bukan lebih murah. Kalau lebih murah bagus, tapi kalau lebih mahal, nah itu kita perlu pertimbangkan lagi. Kalau dia lebih mahal, apakah strategi tersebut tidak menciptakan masalah baru yang sulit kita atasi? Jadi yang langkah ketiga dalam melakukan evaluasi strategi adalah mengecek visibility-nya, kesesuaiannya, apakah kelayakannya, apakah tidak terlalu banyak memakan sumber daya dan tidak menciptakan masalah baru. Dan yang terakhir, yang keempat adalah advantage atau keunggulan. Keunggulan di sini, apakah strategi yang kita lakukan itu mampu memicu, mendorong, membantu organisasi kita dalam mencapai, memegang, mempertahankan keunggulan bersaing perusahaan. Jadi apakah dengan langkah-langkah yang kita lakukan di masa kemarin, di planning, kemudian di formulasi, kemudian di implementasi tersebut, mampu membuat kita tetap memegang kendali atas sumber daya, skill, atau posisi di pasar yang lebih baik dibandingkan para pesaing kita. Jadi itu 4 kriteria menurut Rumelt, konsisten, antara lini tetap konsisten, apa-apa yang kita sampaikan dijalankan sesuai dengan aturan, consonance, artinya apa lagi namanya, berorientasi pada masa depan, apa yang kita rumuskan itu apakah dia sejalan dengan perkembangan zaman, kemudian visible apakah layak digunakan, tidak makan banyak ongkos dan tidak bikin masalah baru, dan yang terakhir adalah advantage, apakah strategi yang kita lakukan itu mampu mendorong organisasi untuk mencapai keunggulan bersaing. Nah, apa masalah atau hambatan untuk melakukan evaluasi strategi? Nah, hambatannya di sini yang pertama adalah lingkungan itu semakin kompleks. Increase in environment's complexity. Jadi lingkungan kita berada itu semakin kompleks. Dan ini tidak perlu kita jelaskan lebih panjang. Ya karena memang ya kita tahu bahwa lingkungan itu semakin kompleks. Lagi normal-normal saja tiba-tiba ada COVID. Kan kayak gitulah ya. Walaupun mungkin semester depan itu kalian sudah balik ke kampus, tapi sekarang ini barusan keluar lagi arahan dari rektorat bahwa
proses-proses bukan perkuliahan, pembimbingan, ujian dan segala macam itu dilakukan secara daring. Walaupun nanti mungkin ada perkuliahan, tapi yang bimbingan apa segala macam itu dilakukan secara daring saja. Entah sampai kapan lah itu ya. Kemudian difficulty predicting future with accuracy. Jadi prediksi masa depan itu amat sangat sulit. Jadi kayak gitu. Jadi ini kenapa evaluasi itu selalu penting dan kenapa evaluasi itu sulit ya karena memprediksi apa yang terjadi di masa depan itu tidak mudah. Kemudian increasing number of variables. Hal-hal yang harus kita amati, hal-hal yang harus kita jaga itu selalu bertambah. Jadi potensi masalah itu selalu berkembang, walaupun potensi keuntungan juga berkembang, bisa saja kayak gitu. Mereka berjalan beriringan, potensi keuntungan bisa bertambah, tapi potensi masalah juga bertambah. Increasing number of variables. Jadi ketika kita satu orang bos, satu orang karyawan, yang kita urusi adalah satu orang karyawan. Yang kita urusi karyawan tersebut dengan sikap-sikapnya, sifat-sifatnya. Ketika kalian menambahkan satu orang karyawan lagi, maka bertambah lagi variabel baru, yaitu bertambah lagi variabel baru yang harus kita awasi. Kalau bertambah terus, akan banyak kesana kesininya, dan variabel-variabel yang harus kita awasi tersebut amat sangat beragam. Kenapa beragam? Karena kita tahu bahwa karyawan contohnya itu punya keluarga. Kan kayak gitu sederhana ya. Punya keluarga, punya rumah tangga, punya hal-hal yang berada di luar yang bisa memengaruhi kinerja mereka. Jadi kemudian mengawasi pesaing pasar. Pesaing pasar bisa saja satu, tapi bisa saja langsung banyak. Yang awalnya kita sendiri tiba-tiba langsung banyak. Itu amat sangat dimungkinkan. Kemudian, apalagi yang membuat evaluasi strategi itu sulit? Tingkat obsolescence yang tadi saya bilang, tingkat tidak berlaku, obsolete itu tidak berlaku, atau tingkat ketinggalan zaman dari sebuah rencana itu selalu bertambah. Rate of obsolescence of plans. Jadi rencana kita terkadang hanya berdasarkan pada kondisi tertentu. Jadi kapan dia sudah lewat, ya potensi bahwa rencana yang kita ajukan itu obsolete atau ketinggalan zaman menjadi besar. Sampai di sini saya berhenti dulu, kita tutup lagi. Nanti kalian login kembali karena Zoom-nya sudah habis. Oke. Login kembali ya.